أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. أيها الهادرون المسلمون رحمه الله، اتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقوى وفي أنفسكم وفي أهليكم وفي أموالكم. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Baik itu urusan pribadi-pribadi kalian, baik itu dalam hal urusan keluarga-keluarga kalian, baik itu urusan mengelola harta-harta kalian. Summa ittaqullaha haqqa taqwa tafuzu wa tuflihu wa tus'idu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Tafuzu, kalau kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan keberuntungan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hati kita. Dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah langkahkan kaki kita dengan tujuan yang sama, berta'abudiyah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan dapat menjadi syafaat di mana ada satu hari yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan berlarian dari hadapan kita. Orang tidak lagi peduli kepada kita. Saudara kita tidak lagi peduli kepada kita. Wa ummihi wa abihi, bahkan ibu kita sendiri, ayah kita, kedua orang tua kita tak lagi peduli kepada kita. Wa sahibatihi wa banihi, teman dekat kita, anak-anak kita. Karena pada hari itu semua orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Karena semua orang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya'u Al-Ulumuddin yang begitu fenomenal. Pada babul qalbi
bab hati, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pusat titik sentral amalan-amalan setiap hamba itu diterima atau tidak, maka kaitannya dengan hati. Maka jika hati tersebut bersih, ikhlas, maka bisa dipastikan seluruh amalan-amalan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah tersebut tidak terkait dengan hati, maka Imam Al-Ghazali menyampaikan amalan tersebut batil, akan menjadi batal, yang berakibat tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini barangkali sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullah. Kalau segumpal daging itu baik, maka tubuh ini juga, seluruh anggota-anggota tubuh ini ikut merasakan kebaikan tersebut. Maka amalan-amalan yang dilakukan juga akan berdampak. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak, maka bisa dipastikan seluruh amalan-amalan yang dilakukan juga ikut serta rusak. Itulah hati. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, inna bada adama idza akhta'a khati'atan, manusia itu jika melakukan satu perbuatan dosa saja, maka nukitas fi qalbihi nuktas saudah, maka Allah akan meletakkan satu titik hitam ke dalam hati orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Kalau di setiap hari kita ada melakukan perbuatan dosa saja, berdusta, berkata kasar kepada orang tua, berkata kasar kepada muallim, guru-guru kita, maka ini tentu perbuatan dosa. Maka Allah akan letakkan titik hitam tersebut ke dalam hati kita. Wa idza naza'a wastaghfara wa taba, tapi kalau orang tersebut berhenti, berlepas diri dari dosa tersebut, wastaghfara, kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taba, kemudian bertaubat, sukina an qalbah, maka titik hitam yang melekat pada hati orang tersebut akan berguguran. Wa idza 'ada, tapi sebaliknya, kalau orang tersebut mengulangi perbuatan dosa tersebut, zida fiha, maka kata Allah akan kami tambahkan titik hitam tersebut ke dalam hatinya, hatta ta'lau qalbah, sehingga hati tersebut dipenuhi dengan titik-titik hitam. Yang awalnya hati kita tersebut bersih, tapi oleh karena perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam akan menempel ke dalam hati kita tersebut. Maka jika demikian, maka tentu hati kita ini akan menjadi mati. Jika hati sudah menjadi mati, maka risikonya adalah ad-du'a turaddu, maka doa-doa orang tersebut akan tertolak. Bisa saja doa-doa kita selama ini belumlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hati kita ini
dipenuhi dengan titik-titik hitam oleh karena perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hikayah diceritakan, Imam Syafi'i, muridnya mengadu kepadanya, "Wahai guruku, sungguh hafalan saya begitu buruk. Hari ini saya dapat ilmu, tapi tiba-tiba besok hilang begitu saja ilmu yang saya dapatkan. Beri petunjuk kepada saya, wahai guruku." Syakautu ilal waqi' an su'i hifzi. Ada seorang murid mengadu kepada Imam Syafi'i tentang buruknya hafalannya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Innal ilma nur. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Al-ilmu la yadkhulu fi qalbi 'as. Ilmu itu takkan pernah melekat masuk ke dalam orang-orang yang hatinya kotor, ke dalam orang-orang yang hatinya diselimuti dengan perbuatan dosa-dosa. Maka syarat Syafi'i, fa'arsyadani an tarkil ma'asi. Hai, hendaklah tinggalkan dosa-dosa yang bisa mengakibatkan hati tersebut menjadi mati. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, bisa saja selama ini kita disuguhi ilmu oleh muallim, oleh guru-guru kita, tapi oleh karena rasa hormat kita kurang kepada guru-guru kita, nah ini juga merupakan bahagian dari dosa. Tidak patuh kepada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ingat, maka ilmu yang disampaikan oleh guru kita tersebut akan hilang keberkahannya. Begitu hari ini kita paham apa yang disampaikan oleh guru kita, tapi besok bisa saja apa yang disampaikan guru kita tersebut menjadi lupa. Maka dalam kondisi apapun, untuk mendapatkan keberkahan ilmu tersebut, hormati guru tersebut, ikuti, taati perkataan guru tersebut. Kalau kita hendak mendapatkan ilmu yang berkah, kalau kita tidak menginginkan ilmu yang kita dapatkan tersebut sebentar-bentar hilang. Hari ini 2 ayat hafal Al-Quran, tapi ketika besok diuji, hilang itu ayat Al-Quran yang sudah kita hafal. Maka pertanyaan besar, ada apa dengan pribadi kita? Bisa saja seperti hal murid yang mengadu kepada Imam Syafi'i. Maka syarat Imam Syafi'i, fa'arsyadani an tarkil ma'asi. Hendaklah anda meninggalkan, menjauhi perbuatan dosa yang pada akibatnya bisa menutupi hati, mematikan hati. Maka jika hati kita sudah mati, maka keberkahan ilmu tersebut kita tidak akan dapatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa terkadang hati manusia tersebut pada tataran qalbun marid, hati yang sakit. Bagaimana kita bisa mengetahui kondisi hati kita saat ini, apakah sakit atau justru mati atau sebaliknya bersih? Di antara penyakit hati yang bisa mematikan hati, kata Imam Al-Ghazali, adalah amarah. Marah, sedikit-dikit
marah. Maka ini adalah penyakit. Kalau dibiarkan begitu saja, maka amarah ini bisa menyebabkan hati kita menjadi mati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis menyampaikan, Innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadakum falyatawaddu. Maka kalau ada di antara kalian marah, seketika marah, falyatawaddu, maka hendaklah dia berwudu. Maka kata Rasulullah, disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, salah satu yang dapat melembutkan hati tersebut adalah wudu. Maka jika hati kita keras, pemarah, maka salah satu yang bisa melembutkan hati tersebut adalah sering-seringlah berwudu. Maka hati akan bisa menjadi lembut. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa hati manusia tersebut terkadang akan menjadi salim, hati yang bersih. Inilah yang kita inginkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, tentram hatinya, damai hatinya, tenang hatinya. Kalau dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, nyaman hatinya, damai hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatsun imana. Kalau diperdalam lagi, justru akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hati ini dalam kondisi dipenuhi dengan dosa-dosa, titik-titik hitam, maka salah satu yang bisa menggugurkan dosa tersebut, banyak-banyaklah berbuat baik. Surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik itu dapat menghilangkan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslim." Kalau seorang hamba berwudu, faghasala wajhahu, kemudian dia membasuh mukanya, fakharaja minal khata min wajhihi, maka akan keluarlah, runtuh berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah ini. Mata ini terkadang melihat hal-hal yang buruk, telinga ini mendengarkan hal-hal yang buruk, lidah ini berucap ghibah, kasar kepada orang, kasar kepada guru. Maka sebisa mungkin seringlah berwudu. Ketika dia membasuh kedua tangannya, begitu air tersebut bercucuran, maka seketika itu juga dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan juga akan berguguran. Ketika seorang hamba mencuci kedua kakinya, tetesan air wudu tersebut akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kaki. Begitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.